Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu waspada terhadap tipu daya setan yang setiap saat berusaha untuk mengajak kita menjadi temannya untuk bersama-sama di dalam neraka jahanam kelak. Kita menyadari bahwa yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Musuh yang selalu berusaha untuk menjerumuskan kita. Musuh yang selalu berusaha mengajak kita menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap saat kita harus mempertahankan keimanan kita untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah agar kita tidak tergoda, agar kita tidak terlena dengan bujuk rayu syaitan yang jelas-jelas menjadi musuh yang sangat berbahaya bagi keimanan kita. Setan dengan seluruh pasukannya, dengan segenap anak buahnya, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal lelah dalam usahanya menyesatkan manusia. Dari segala arah, dia berusaha untuk menggoda kita. Dia berusaha untuk menjerumuskan kita, mulai dari arah depan, kemudian dicoba lagi dari arah belakang. Tidak berhasil, maka dia akan mencoba dari arah kanan, kemudian berusaha lagi dari arah samping. Ini jelas di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Kemudian pasti aku, maksudnya setan, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi ini memang sudah ikrar dari setan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu pasti berusaha untuk menggoda manusia. Dan di antara manusia-manusia yang digoda oleh syaitan tadi, sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur. Artinya banyak di antara mereka yang terbujuk oleh rayuan syaitan. Karena syaitan itu selalu mengunggulkan yang indah-indah, selalu memberikan bayangan-bayangan yang tidak baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Allah, selalu berusaha untuk mengajak kita kepada jalan kesesatan. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus banyak bermunajat kepada Allah. Ini makanya tadi tidak disebutkan datang dari atas, dan kita harus banyak bersujud. Tentu saja sujud itu arahnya ke bawah. Tadi setan itu akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kita harus memperbanyak diri untuk menghadapkan wajah kita pada Allah, bermunajat, berdoa selalu, dan banyak bersyukur, menghadapkan wajah kita ke bawah dengan cara memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan godaan syaitan tersebut, maka hendaknya kita sekali lagi mau menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan amal ibadah. Ikhlaskanlah diri kita karena setan sendiri sudah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak akan dapat disesatkannya hanyalah hamba-hamba Allah yang selalu melakukan perintah Allah dengan hati yang ikhlas.
ikhlas di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam segala tindak tanduk kita yang memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ikhlas insya Allah kita tidak akan mungkin digoda oleh syaitan. Di dalam surah Al-Hijr ayat 40 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali daripada hamba-hambaku yang ikhlas. Maksudnya hamba-hamba yang ikhlas tidak akan mungkin dapat digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, supaya amal ibadah kita itu murni, bersih, maka hendaklah kita selalu mengikhlaskan, selalu membersihkan niat kita dalam melaksanakan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalani jalan ketakwaan yang sudah diajarkan kepada kita semua, yang kita mengetahui apapun yang kita lakukan semata-mata karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tekankan di dalam diri kita masing-masing agar kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggalkan perintah Allah, takut melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jelas. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, biasakan kita itu berjamaah. Berjamaah artinya dengan bersama-sama dengan kita sesama orang Islam, sama orang mukmin, baik di dalam kita sholat berjamaah, kemudian kumpul-kumpul dalam menelaah, mentadabburi Al-Quran, juga diusahakan berjamaah, berzikir bersama-sama supaya kita dapat merasakan makna daripada kebersamaan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah muamalah, masalah ibadah, usahakanlah, utamanya tentu saja dalam sholat berjamaah. Kemudian setan itu selalu bersama orang yang menyendiri. Setan akan selalu menjauh daripada orang-orang yang lebih daripada sendiri, berdua atau berjamaah yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, usahakan diri kita untuk selalu berjamaah. Yang keempat, tadi yang ketiga, selalu berjamaah. Yang keempat, melazimkan untuk menghadirkan kekuatan kita di dalam melaksanakan perintah Allah tadi dengan tekad yang bulat, berazam untuk semata-mata kita menjalankan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak ada campur aduk antara yang benar dan yang salah. Kemudian berikutnya, sering-seringlah mohon pertolongan Allah. Sering mohon pertolongan Allah daripada tipu daya syaitan. Sungguh kita tidak akan mungkin untuk menghindarkan diri kita tanpa pertolongan Allah dari gangguan setan. Oleh karena itu ada disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 97 dan 98. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku dari kehadiran mereka. Nah, inilah yang harus kita laksanakan. Berlindung selalu kepada Allah dari godaan syaitan. Saya rasa cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.